Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 pembelajaran tentang makul usul fikih. Pengertian huruf secara etimologi, huruf berarti yang baik atau yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam kondisi ini, adat dan huruf adalah suatu yang telah bisa berlaku, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat. Secara terminologi, huruf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah huruf berarti sesuatu yang terlalu dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan maupun patungan, dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah adalah syara, tidak ada perbedaan antara huruf dan adat atau adat kebiasaan. Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan huruf. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai huruf jika memenuhi hal berikut. Pertama, kebiasaan untuk disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Zahir Bashir menyebutkan 3 persyaratan huruf, yaitu pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Dalam hukum Islam, huruf menempati posisi penting dalam penempatan hukum. Hal ini karena huruf menjadi kebiasaan berlaku di masyarakat secara pemuda di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ada adat dan huruf menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu al-adah muhkamah dan al-tasbit bil al-urfi ka al-tasbit bil annas. Baik, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu uruf sebagai metode penetapan hukum ekonomi Islam. Islam sebagai sistem keyakinan agama pada satu sisi merupakan norma yang sangat personal. Adapun ekonomi sebagai suatu sistem merupakan kegiatan-kegiatan dan transaksi yang bersifat profit dan motif, yaitu keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Namun jika melihat pada kandungan ajaran yang diterangkan dalam Islam, sangatlah jelas nyata bahwa Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan agama, melainkan Islam juga merupakan suatu sumber ajaran dari tatanan ekonomi, dan ajaran tersebut telah dijelaskan secara tersurat ataupun tersirat. Keterkaitan antara hukum dan kegiatan ekonomi tercermin dari terjadinya akad. Akad adalah proses yang penting di dalam proses kegiatan ekonomi. Tanpa adanya akad, proses transaksi tersebut menjadi tidak sah, karena tidak adanya perjanjian di awal oleh kedua belah pihak. Proses kepemilikan adalah bentuk proses perpindahan hak milik berdasarkan transaksi setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memindahkan hak milik kepada pihak kedua melalui pihak pertama. Misalnya dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut selalu ada keterkaitan antara aspek hukum dan ekonomi Islam, sehingga kegiatan dalam ekonomi Islam digali dari hukum Islam itu sendiri. Di dalam Islam, kegiatan ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan. Sumber utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran. Di dalamnya menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaih, diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan dalam beberapa hal memberikan ketentuan hukum baru. Dengan demikian, Sunnah Rasul merupakan sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. Sunnah Rasul memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul secara jelas dengan jalan ijtihad.
Dengan demikian, ijtihad dapat dipandang sebagai sumber ketiga hukum Islam. Hukum-hukum ijtihadiyah pada pokoknya bersumber kepada qiyas dan pertimbangan kegiatan dan kemaslahatan masyarakat. Di antara yang akan mendatangkan kebaikan dan memenuhi kepentingan masyarakat adalah mengukuhkan berlakunya uruf yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah Rasul. Masyarakat selalu mengalami perubahan dalam perkembangan yang tentu saja akan berpengaruh kepada adat istiadat mereka. Kalau hukum Islam dirumuskan berdasarkan adat kebiasaan tersebut, sedangkan adat itu mengalami perubahan, maka dengan berubahnya adat, hukum juga mengalami perubahan dan hukum akan mengikutinya. Perubahan hukum Islam dimaksud bukanlah sekedar perubahan, akan tetapi harus dilakukan dengan usaha maksimal yang disebut pembaharuan hukum Islam dengan menggunakan ijtihad sebagai sarananya. Dalam kaitannya hukum Islam sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun memungkinkan untuk mengalami perubahan melalui upaya pembaharuan hukum Islam, namun hukum-hukum yang berlandaskan kepada uruf ini juga adalah hukum Islam. Karena Islam menghargai dan sangat memperhatikan manusia, baik individu maupun masyarakat. Uruf termasuk salah satu dalil hukum dalam Islam. Baik, selanjutnya nomor 4. Penerapan uruf dalam ekonomi Islam. Di atas telah diketahui bahwa al-adah al-muqakamah pada dasarnya merupakan adat kebiasaan manusia yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga oleh karenanya hukum dari adat tersebut sesuai dengan dalil syar'i yang menjadi rujukan. Contohnya, dalam perbankan Islam, akad atau transaksi hutang piutang pada dasarnya adalah tidak wajib. Perintah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada dasarnya bukan perintah wajib melainkan perintah sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajal musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dalam tafsir Jalain disebutkan tujuannya adalah sebagai tanda bukti dan supaya tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Uruf di perbankan Islam adalah setiap akad, tabungan, atau hutang piutang adalah wajib dicatat karena untuk menghindari adanya kerugian di salah satu pihak. Karena syariat Islam mengajarkan setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak haruslah kita saling merugikan atau tidak membahayakan salah satunya. Nabi bersabda, tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh pula merugikan orang lain. Hadis inilah yang menjadi prinsip muamalah dalam Islam. Dengan prinsip ini, maka uruf perbankan Islam yang mewajibkan percatatan dalam setiap transaksi dengan tujuan merugikan salah satu pihak adalah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga pencatatan tersebut tidak wajib menurut perbankan, tetapi wajib menurut hukum Islam. Contoh uruf dalam ekonomi Islam adalah dalam transaksi jual beli di pusat pembelanjaan modern dan transaksi yang berbaris online tanpa mengucapkan sigot atau ucapan saya jual saya beli. Apabila menggunakan literatur fikih klasik, maka jual beli seperti ini tidaklah sah karena tidak mengucapkan sigot. Jual beli yang jelas melainkan menggunakan isyarat atau tanda. Contoh isyarat atau tanda yang digunakan oleh penjual adalah meletakkan barang-barang atau memajang gambar barang dengan label harga offline atau online yang hendak dijual, sedangkan untuk pembeli dengan cara mengambilnya dan membayarnya di kasir atau dengan cara transfer, atau bahkan
hanya mencatat tombol OK di HP seperti Gojek, GoFood, dan sebagainya. Jual beli tersebut sudah menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang secara substantif sudah memenuhi prinsip dasar dalam akad jual beli, dan jual beli tersebut boleh dilakukan berdasarkan uruf atau kebiasaan masyarakat pada saat ini. Dalam fikih muamalah, semestinya zigot merupakan hal yang menjadi rukun jual beli yang harus dipenuhi. Seharusnya penjual berkata, "Saya jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian." Lalu pembeli harus menjawab dengan lafal, "Saya beli barang ini dengan harga sekian tunai." Namun, akad dengan lafal ini nyaris tidak digunakan oleh kebanyakan orang di masa sekarang. Tetapi secara substantif, akad tersebut sudah memenuhi prinsip dasar dalam transaksi akad karena sudah adanya kerelaan kedua belah pihak, dan keharusan dari akibat hukum yang timbul dari transaksi tersebut juga didasarkan atas tuntutan yang telah disepakati mereka bersama. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 29. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling rela atau ridho." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini juga sudah sesuai dengan kaidah fikih dan bermuamalah, yaitu hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya, zigot haruslah berupa ucapan "saya jual" dari penjual dan ucapan pembeli "saya beli". Namun kebiasaan kegiatan transaksi ekonomi modern hari ini atau uruf merupakan segala menjadi lebih mudah. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.